Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Retno Purwani Setianingrum, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi. Dan kami ucapkan pula terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video presentasi kami dengan judul Manajemen Perubahan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dengan NIM 112110355 sebagai moderator. Tentunya dalam presentasi ini saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan-rekan saya yaitu Nurul Almi dengan NIM 112110346, Gilbert Alexander Saputra dengan NIM 112110351, Wulandari dengan NIM 112100353, Balkis Tulil Manunvila dengan NIM 112100357. Apa itu kompetensi? Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Model kompetensi berdasarkan penelitian dengan sampel 20 negara, maka jenis pekerjaan dan industri ditentukan 18 kompetensi bersifat genetik yang umum ditemui dalam berbagai bidang. Indikasi kompetensi. Yang pertama yaitu mengerti tujuan dan visi dan langkah dalam organisasi, dan yang kedua ada identifikasi pekerjaan kunci dalam organisasi. Menentukan kompetensi yang diisyaratkan jabatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan studi klasik kompetensi seperti apa yang telah dilakukan oleh para peneliti. Antara lain adalah McClellan. Yang pertama, mendefinisikan kriteria aktif. Yang kedua, memilih sampel dari 2 kelompok pekerjaan. Yang ketiga, melakukan perbandingan dan analisis kompetensi yang dimiliki penilaian. 2. Cara yang lebih sederhana dilakukan oleh para ahli. Yang pertama ada sekelompok panel ahli dalam organisasi antara lain direktur, manajer, akuntabilitas kunci organisasi, pekerjaan, tanggung jawab, produk dan jasa. B. Tingkat kompetensi dapat juga didefinisikan melalui beberapa metode. Yang pertama, daftar pertanyaan persyaratan kompetensi dan diskusi atas pertanyaan. Yang kedua, melakukan wawancara kompetensi pada sekelompok orang yang berkinerja sangat baik dan pada sekelompok orang yang berkinerja rata-rata. Aplikasi dan manfaat kompetensi. Keberhasilan sistem berbasis kompetensi sangat tergantung pada yang pertama, kekurangan pengukuran kompetensi karyawan. Yang kedua, kekuatan pendefinisian model kompetensi terpenting yang diisyaratkan pada setiap jabatan agar seseorang dapat melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Yang ketiga, validasi modal yang digunakan dalam mengukur kesesuaian antara pekerjaan dan calon pemangku pekerjaan. Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang individu. Pengembangan adalah penyiapan individu untuk mengembangkan tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Mengukur kompetensi beberapa teknik yang dapat dipergunakan untuk mengukur kompetensi. Yang pertama ada Behavior Event Interview yang disingkat sebagai B. Teknik interview ini telah terbukti sebagai teknik yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki seseorang. Prinsip B adalah mencari data rinci dari pengalaman masa lalu kandidat tentang apa yang dilakukan kandidat pada situasi tertentu, bukan apa yang mungkin dilakukan. B. Apa yang dipikirkan dan dirasakan pada situasi tertentu. Yang kedua ada tes. Beberapa contoh tes kompetensi yang diukur adalah Picture Story Excellence atau disebut PSM, mengukur assessment dan impact and influence. 3. Assessment Center. Kandidat dikumpulkan pada suatu tempat selama beberapa hari untuk melakukan beberapa kegiatan seperti presentasi, merevisi atau misi dan strategi yang dinilai oleh assessor. Yang keempat ada biodata. Beberapa kompetensi yang dapat diprediksi berdasarkan pengalaman kerja seseorang. Yang kelima ada rating. Rating dapat dilakukan oleh pemimpin, rekan kerja, bawahan, pengalaman atau spesialis. Dibutuhkan agar dapat kita semua dapat survei menghadapi tantangan kompetensi masa depan. 1. Bagi eksekusi puncak. A. Strategi berpikir, mengerti kecenderungan perubahan lingkungan, peluang pasar, melakukan analisis terhadap organisasinya. B. Mengubah kepemimpinan, mengkomunikasikan visi organisasi
yang dapat mengubah karyawan menjadi bangkit motivasi dan komitmen, berperan sebagai sponsor dari inovasi yang dilakukan. C. Mengelola hubungan, membina hubungan dan jaringan yang luas dengan pihak lain. Yang kedua ada bagi pengajar. Flexibility mengubah struktur dan proses manajerial apabila dibutuhkan untuk mengimplementasikan strategi perubahan. B. Western Adult Intelligence Survey memukul konseptual thinking dan analytic thinking. Yang ketiga bagi karyawan. Flexibility. B. Informative Attaining Motivation and Ability to Learn. C. Exceptional Motivation. D. Work Motivation Under Pressure. E. Customer Service Orientation Kompetensi. Selanjutnya ada 4 CBT, yang pertama untuk peserta CBT, yang kedua ada untuk pelatih CBT, yang ketiga ada untuk memberi kerja CBT. Selanjutnya ada penggunaan standar kompetensi, yang pertama ada tingkat nasional, yang kedua ada tingkat industri dan perusahaan.